Dalam kasus ijazah palsu ini, siapa yang mendalilkan, maka dialah yang harus membuktikan. Nah, dalam gugatan para penggugat yang mendalilkan bahwa Pak Jokowi telah melakukan pemalsuan ijazah, maka para penggugat harus membuktikan dalil gugatannya. Nah, kalau misalkan mereka dapat membuktikan dalil gugatannya, berarti ya bisa dimenangkan oleh majelis hakim. Nah, namun sebaliknya apabila mereka tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan si tergugat atau dari pihak Pak Jokowi ya dapat membuktikan dalil bantahannya, maka si penggugat pasti tentunya gugatannya akan ditolak ya, akan ditolak. Nah, itu teman-teman. Nah, maka bisa jadi Pak Jokowi lah yang menang dalam kasus gugatan ijazah palsu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, pada segmen kali ini saya mau berbagi ilmu, berbagi pengetahuan tentang seputar informasi dunia hukum. Nah, khususnya pada pembahasan kali ini saya mau bahas mengenai alur atau proses ya sidang gugatan perdata di pengadilan. Saya yakin masih ada teman-teman dari kalangan mahasiswa, dari teman-teman berlatar pendidikan hukum, bahkan sarjana hukum sekalipun. Nah, saya yakin pasti masih bingung ataupun belum paham mengenai alur atau proses gugatan perdata di pengadilan negeri. Nah, seperti apa sih alurnya, bagaimana prosesnya mulai dari awal sampai akhir. Oke, baik teman-teman, kita simak ya. Nah, jadi biasanya ketika seseorang merasa dirugikan, ya, ketika dirugikan secara material, nah, maka dia punya hak untuk melakukan upaya hukum dengan cara melakukan gugatan perdata di pengadilan negeri. Nah, apabila seseorang mendapat tindakan atau perbuatan tindak pidana, maka dia melakukan upaya hukum dengan menempuh jalur pidana atau membuat laporan ke kepolisian. Nah, upayanya ada dua ya. Ketika dia mengalami kerugian secara perdata, ya lakukan gugatan perdata. Nah, ketika mengalami tindakan atau perbuatan tindak pidana, maka dia harus menempuh upaya laporan ke kepolisian. Nah, masing-masing sudah ada jalurnya, negara memfasilitasi itu. Nah, oke, baik teman-teman, kita lanjut mengenai alur atau proses persidangan gugatan perdata di pengadilan negeri. Nah, biasanya waktu atau jadwal dalam proses persidangan ini ditentukan atau ditetapkan oleh majelis hakim. Nah, lalu kemudian penggugat dan tergugat dipanggil untuk hadir di pengadilan negeri ya melalui jurusita. Nah, nanti ada rilas ya, rilas atau panggilan. Nah, mereka para pihak yang berperkara akan dipanggil secara patut oleh jurusita untuk hadir pada proses persidangan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim. Nah, lalu ketika sidang dimulai ya, para pihak nih antar penggugat dan tergugat sudah datang di pengadilan, mereka masuk dalam ruangan sidang. Nah, ketika sidang dimulai, tentu ada yang namanya prinsip sidang. Nah, prinsip sidang adalah ada yang sifatnya terbuka untuk umum dan juga tertutup untuk umum ya, teman-teman. Nah, biasanya perkara-perkara yang sifatnya sidangnya tertutup untuk umum itu ya biasa perkara tertentu ya atau perdata khusus. Seperti misalkan masalah perceraian, nah, lalu kemudian kasus pidana anak, pelecehan seksual. Nah, itu tertutup untuk umum, teman-teman. Nah, namun pada sidang agenda pembacaan atau pengucapan
putusan oleh majelis hakim, nah maka pada saat pembacaan putusan ini wajib ya, wajib terbuka untuk umum. Apabila hakim membacakan atau mengucapkan putusan dalam ruang sidang tertutup, maka itu dianggap batal demi hukum. Nah, teman-teman ya, itu ya. Nah, lalu lanjut ya, pada sidang pertama nih ya. Sidang pertama telah dipanggil ya penggugat dan tergugat untuk hadir di ruang sidang dan melakukan upaya mediasi. Nah, upaya mediasi ini diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Nah, agenda mediasi ini difasilitasi oleh mediator. Nah, mediator ini tentunya bukan mediator abal-abal ya, mediator yang punya sertifikasi, berlisensi atau punya sertifikat mediator. Nah, biasanya mediator ini ya dari kalangan hakim atau non hakim. Nah, kalau non hakim ini tentu dia harus berlisensi ya, punya sertifikat mediator, teman-teman. Nah, itu ya. Nah, lalu pada agenda mediasi ini ya, pihak yang tidak hadir misalkan pada tahap proses mediasi, maka tetap harus dilakukan atau tetap dilanjutkan proses mediasinya. Nah, apabila dia tidak datang lagi, maka dilakukan pemanggilan secara patut ya, secara patut, teman-teman. Nah, namun apabila pihak yang telah dipanggil secara patut tidak datang lagi, maka dia dianggap telah menggunakan haknya. Nah, itu teman-teman. Nah, apabila agenda mediasi berhasil nih ya, apabila ya agenda mediasi ini berhasil atau tercipta perdamaian, terus kemudian telah sepakat, maka agenda ini harus dibuatkan atau dituangkan dalam berita acara kesepakatan. Lalu setelah itu diserahkan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini, lalu gugatan tersebut dicabut dan tidak dilanjutkan. Nah, oke. Namun apabila tidak sepakat ya, tidak sepakat, maka pokok perkara dilanjutkan atau pemeriksaan gugatan dilanjutkan. Nah, begitu ya teman-teman alurnya. Nah, setelah proses mediasi ya, proses mediasi dilakukan oleh yang difasilitasi oleh hakim atau mediator. Nah, entah itu telah sepakat, nah tentu pasti akan dicabut gugatannya. Tapi kalau tidak sepakat atau tidak berhasil, maka lanjut pada proses berikutnya ya, ada namanya agenda sidang jawab jinawab. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, setelah proses mediasi gagal, maka lanjut pada proses atau agenda sidang jawab jinawab ya. Nah, di situ ada pembacaan surat gugatan. Nah, itu ya, pembacaan surat gugatan oleh penggugat. Nah, dalam proses pembacaan surat gugatan ini, sebelum masuk proses atau tahap pembuktian jawab menjawab, maka masih bisa diberi kesempatan oleh penggugat ya, penggugat untuk mengajukan atau perubahan terhadap gugatan yang diajukan. Namun apabila tidak, oke, bisa langsung lanjut pada tahap berikutnya. Nah, setelah surat gugatan ya, pembacaan surat gugatan yang dibacakan oleh penggugat, lalu kemudian entah itu hari itu juga langsung ditanggapi oleh tergugat atau mungkin minggu depannya. Nah, ya agendanya itu ya pembacaan surat jawaban ya, menjawab gugatan. Nah, dibacakan oleh tergugat. Selanjutnya ada namanya replik ya, replik atau tanggapan atas jawaban tergugat yang diajukan oleh penggugat tadi. Nah, setelah itu ya ada juga namanya duplik, yaitu tanggapan atas replik ya, atas replik penggugat tadi. Nah, ditanggapi dalam bentuk duplik. Nah, siapa yang ajukan? Yang ajukan adalah tergugat. Nah, itu ya teman-teman ya. Paham ya sampai di sini? Oke. Nah, baik, kita lanjut.
Lalu kemudian ada agenda sidang pembacaan putusan selah. Nah, agenda pembacaan sidang putusan selah. Nah, ini dilakukan jika tergugat misalkan mengajukan keberatan berkaitan dengan kewenangan pengadilan. Nah, contoh misalkan, telah terjadi suatu peristiwa hukum, misalkan telah melakukan perjanjian di daerah Sumatera, tetapi kok mengajukannya di Pengadilan Jakarta Selatan. Nah, tentunya dalam hal ini berbicara tentang kompetensi atau kewenangan daripada pengadilan negeri, dia yang berhak mengadili peristiwa ini atau masalah ini apakah di daerah Sumatera atau di Jakarta Selatan. Ini contoh ya teman-teman. Nah, itu agenda sidang pembacaan putusan selah. Nah, lalu kemudian selanjutnya agenda sidang pembuktian. Nah, ini yang seru nih. Nah, ini juga termasuk intinya karena proses pembuktian teman-teman. Nah, proses pembuktian ini dilakukan secara bergantian ya. Masing-masing diberikan porsi ya teman-teman. Jadi sifatnya hakim harus berlaku adil. Nah, setelah ketika dia memberikan kesempatan kepada penggugat, maka tergugat pun juga harus mendapatkan porsi yang sama. Tidak boleh dibeda-bedakan. Nah, dalam agenda pembuktian ini ada namanya bukti ya, membuktikan, pembuktian bukti surat ya, bukti surat. Nah, apa saja yang diajukan dalam bukti surat ini? Misalkan ada akta otentik atau mungkin akta di bawah tangan atau dan lain-lain ya, yang berkaitan dengan masalah yang diajukan dalam proses gugatan. Nah, setelah itu ya proses pembuktian gugatan surat. Nah, berikutnya bukti saksi ya, bukti saksi atau ahli. Nah, harus dilihat juga nih kriteria saksi yang dapat dihadirkan atau tidak boleh dihadirkan. Nah, itu ya teman-teman, untuk memberikan kesaksian atau keterangannya di pengadilan. Karena dalam memberikan keterangan atau saksi ya, ini ada kriterianya juga. Jadi tidak semua orang itu dapat memberikan keterangan saksi di hadapan pengadilan. Ada kriterianya ya. Nah, oke teman-teman ya. Nah, itu. Lalu kemudian ada namanya proses sidang pemeriksaan setempat atau disente. Nah, pemeriksaan setempat ini dilakukan pada kasus sengketa tanah misalkan ya. Nah, maka wajib dilakukan pemeriksaan setempat untuk melihat ya objek sengketa, apakah objek tersebut ada atau tidak. Nah, oke. Nah, jika sidang pembuktian telah usai, maka lanjut pada tahap atau acara kesimpulan. Nah, kesimpulan ini ya, ini penilaian oleh penggugat dan juga tergugat terhadap proses berjalannya persidangan mulai dari awal sampai proses akhir pembuktian ya. Nah, biasanya lebih banyak sih ya yang disimpulkan dalam membuat kesimpulan ini ya, biasanya lebih banyak pada tahap proses pembuktian, entah itu surat ataupun mendengar keterangan saksi atau ahli ya. Nah, ini namun proses kesimpulan ini atau acara kesimpulan ini tidak begitu wajib ya. Beda halnya dengan proses pembuktian atau jawab menjawab. Kalau kesimpulan ini tidak terlalu wajib juga ya. Nah, itu teman-teman. Nah, lalu tahapan selanjutnya, nah ini yang dinanti-nanti oleh para pihak yang berperkara nih di pengadilan ya, yaitu agenda pembacaan putusan. Nah, agenda pembacaan putusan. Nah, pada saat agenda pembacaan putusan ini, entah itu gugatan dikabulkan atau ditolak atau diterima ya, maka pihak yang harus atau yang tidak siap menerima kenyataan atas putusan majelis hakim dapat mengajukan upaya, yaitu upaya banding, kasasi, peninjauan kembali. Nah, kategori dalam proses pembacaan putusan ya ada entah itu gugatan dikabulkan, artinya
penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya. Nah, kalau gugatan itu ditolak berarti penggugat tidak dapat mendalilkan dalil gugatannya, atau malah justru sebaliknya, ya, tergugat yang dapat membuktikan dalil bantahannya. Nah, kalau gugatan tidak dapat diterima berarti gugatan itu ya tidak memenuhi syarat formil. Nah, itu teman-teman ya. Nah, jadi dalam hakikat gugat menggugat itu pada kasus perdata ya, siapa yang mendalilkan maka dialah yang harus membuktikan. Nah, itu teman-teman ya, prinsip dalam kasus perdata ya. Nah, atas putusan yang telah diucapkan atau dibacakan oleh majelis hakim, apabila ada pihak yang tidak puas atau tidak menerima hasil putusan dari majelis hakim, maka dapat melakukan upaya hukum ya, upaya hukum yaitu upaya banding. Nah, kalau kalah lagi ya bisa lakukan upaya kasasi. Kalau kalah lagi dan belum puas ya lakukan upaya peninjauan kembali atau PK. Nah, itu teman-teman ya. Jadi contoh misalkan seperti kasus Pak Jokowi ini ya. Dalam kasus gugatan ijazah palsu yang sedang bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana diduga Pak Jokowi atau telah digugat oleh para penggugat telah melakukan ijazah palsu. Nah, apabila para penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka merekalah yang menang, atau justru sebaliknya, apabila mereka atau si penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan si tergugat justru malah dapat membuktikan dalil sangkaannya, maka Pak Jokowi lah yang menang. Nah, itu teman-teman ya. Jadi semoga masalah ini, polemik ini segera berakhir. Pusing kita melihat tiap hari berita ini selalu naik muncul di beranda, entah itu di Facebook, di Twitter, di media, di televisi. Aduh, pusing deh ya. Belum lagi yang kasus-kasus prank polisi dan lain-lain sebagainya. Semoga negara ini, Indonesia, selalu dalam kondisi aman ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, itu ya sekilas mengenai proses atau alur gugatan perdata di pengadilan negeri. Caranya seperti itu ya. Adapun contoh kasus yang saya sampaikan, nah itu kebetulan lagi trending topik, makanya saya menjadikan sebagai contoh dalam video ini ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.